Cerita diawali dengan memperlihatkan dua pemburu ilegal yang tengah berhati-hati membidik seekor rusa. Namun, rencana mereka gagal setelah tertangkap basah oleh seorang penjaga hutan cagar alam bernama Rayburn, atau kita panggil saja Ray. Perlu diketahui, sebelum menjadi penjaga cagar alam, Ray dulunya juga seorang pemburu ilegal, bahkan dikenal jauh lebih brutal daripada pemburu biasa. Ia kerap memasang berbagai perangkap mematikan yang telah merenggut banyak nyawa binatang liar di hutan tersebut. Semua itu berubah ketika putri semata wayangnya hilang bak di telan bumi. Meski peristiwa itu telah terjadi 5 tahun lalu, Ray masih terus menempelkan poster orang hilang sebagai bukti bahwa ia tetap meyakini putrinya masih hidup. Kini, Ray menjalani hari-harinya sebagai seorang peminum berat, sebuah pelarian untuk melupakan kenangan pahit tentang putri kesayangannya. Masih di wilayah yang tidak jauh dari tempat tinggal Ray, diperkenalkan seorang sheriff wanita bernama Alice bersama seorang polisi kota bernama Black Hawk yang biasa dipanggil Hawk. Sebagai sesama penegak hukum dari wilayah berbeda, Hawk dengan itikat baik mengantar adik Alice yang bernama Brooke. Hawk menemukan Brooke dalam kondisi lebam dan babak belur setelah terlibat perkelahian dengan seorang preman lokal bernama Simon Blood. Seharusnya Hawk membawa Brooke ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Namun, karena masih menghormati Alice, ia memilih menyerahkan Brooke kepada sang kakak dengan harapan Brooke dapat dibina dengan lebih baik dan tidak kembali terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam perjalanan pulang, Alice mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Brooke menjelaskan bahwa ia baru saja berkelahi dengan Simon, seorang preman lokal, gara-gara seorang wanita. Namun, Brooke enggan menjelaskan lebih jauh karena merasa kakaknya tidak akan peduli. Di kesempatan yang sama, Alice juga meminta Brooke menghentikan kebiasaannya mengkretekkan jari karena suara tersebut sangat mengganggu orang di sekitarnya. Can you stop that, please? Setelah mengantar adiknya pulang, Alice segera menuju tempat kejadian perkara. Lokasi ditemukannya sesosok mayat wanita tak dikenal. Dari hasil penelusuran di tempat kejadian, Alice menemukan sebuah mata tombak yang tertancap di pohon. Temuan ini mengarah pada dugaan kuat bahwa gadis tersebut dibunuh oleh seorang pemburu. Sementara itu, Ray didatangi mantan istrinya bersama suami barunya yang ternyata adalah Hawk. Sang mantan istri datang untuk meminta izin mengadakan upacara kematian bagi putri mereka. Ia telah kehilangan harapan setelah sekian lama putri mereka menghilang dan kini menganggap anak itu telah tiada. Di sisi lain, Alice masih meneliti mata tombak yang ditemukan. Ia menemukan sebuah inisial huruf MB yang berpotensi menjadi petunjuk awal untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Tak lama kemudian, berita tentang penemuan jasad wanita muda di pinggir sungai sampai ke telinga Ray. Ia sontak terkejut dan khawatir jasad itu adalah putri kesayangannya. Tanpa menunda waktu, Ray segera menemui Alice dan memintanya menunjukkan di mana jasad gadis tersebut berada. Ray segera memastikan identitasnya. Setelah diperiksa dengan saksama, ternyata gadis itu bukanlah putrinya. Tanpa berkata banyak, Ray memilih pergi begitu saja. Sikapnya yang dingin menimbulkan rasa penasaran pada Alice. Ia kemudian bertanya kepada seorang dokter setempat mengenai sosok Ray. Dokter tersebut menjelaskan bahwa Ray memiliki masa lalu yang sangat kelam, sebuah masa yang menurutnya bahkan sulit dibayangkan oleh Alice sendiri. Keesokan paginya, ketika Ray berada di rumahnya, ia dikejutkan oleh kemunculan seseorang berpakaian gili yang berkeliaran di wilayah cagar alam. Orang tersebut membawa beberapa tombak dan dengan sengaja merusak kamera pengawas yang telah dipasang Ray di beberapa titik hutan. Berbekal senapan yang biasa ia gunakan untuk menakuti pemburu liar, Ray segera menggertak pria berpakaian gili itu agar keluar dan menjelaskan alasan perusakan kameranya. Namun, situasi berubah menjadi berbahaya ketika sebuah tombak melesat dan nyaris mengenainya. There, pal. Want to talk? That's all. Don't be getting stupid.
Ray segera berlindung tetapi tetap terkena tembakan panah. Dalam kondisi terluka, ia bergegas kembali ke mobil dan memilih menghindari konfrontasi langsung dengan sosok berbahaya tersebut. Saat hendak pergi, Ray melihat sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari lokasi. Ia meyakini mobil itu milik pria berpakaian gili tadi. Dengan sigap, Ray menandai kendaraan tersebut dengan tanda silang agar dapat mengenalinya kembali di kemudian hari. Setibanya di rumah, Ray mencabut mata tombak yang masih tertancap di tubuhnya. Dalam keadaan menahan rasa sakit, ia kembali memeriksa monitor kamera pengawas yang tersisa. Ia terkejut ketika melihat seorang gadis muda sedang dikejar oleh pria berpakaian gili itu. Jelas terlihat bahwa gadis tersebut membutuhkan pertolongan. Tidak dapat tinggal diam, Ray segera kembali ke lokasi dengan membawa lebih banyak peluru dan satu ember cat merah. Ia berniat menggunakan cat tersebut untuk menandai pakaian gili sang pelaku agar posisinya lebih mudah dilacak. Sayangnya, pria itu berhasil melarikan diri sebelum Ray sempat mengetahui identitas dan tujuannya. Saat Ray membasuh wajahnya di sungai, ia menemukan gadis yang tadi dikejar telah tergeletak tak sadarkan diri. Beruntung, gadis itu masih hidup. Di sisi lain, Alice melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi toko perlengkapan senjata ekstrim milik seorang sahabatnya. Ia menunjukkan mata tombak yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Sahabatnya menjelaskan bahwa senjata tersebut adalah atlatel, sebuah alat berburu kuno yang menyerupai tombak kecil atau anak panah, tetapi memiliki mekanisme berbeda. Senjata ini telah digunakan sejak sekitar 17.000 tahun lalu pada zaman Paleolitik di Eropa. Atlatel sangat mematikan karena kecepatannya mampu membunuh seseorang dalam sekejap. Dan Alice terkejut ketika mengetahui bahwa Simon Blood, preman lokal yang sebelumnya menghajar adiknya, memiliki hobi berburu menggunakan atlatel. Kecurigaan pun semakin menguat. Ia segera menuju markas Simon untuk memastikan apakah pria itulah pelaku pembunuhan tersebut. Blood around. He's probably hunting. Kisah berlanjut ketika Ray kembali ke sebuah pintu bawah tanah yang dahulu ia gunakan sebagai lubang jebakan. Pada masa lalunya sebagai pemburu ilegal, lubang tersebut dipakai untuk menjebak hewan liar, bahkan untuk membunuh hewan besar seperti beruang. Di mana saat gadis itu akhirnya siuman, Ray langsung menjelaskan kepada gadis tersebut bahwa ia ingin menolongnya. Ia meminta gadis itu untuk ikut bersamanya masuk ke dalam lubang bawah tanah dan bersembunyi di sana hingga situasi benar-benar aman. Penyelidikan berlanjut ketika Alice mendatangi rumah Simon Blood. Di basement rumah itu, ia menemukan senjata atlatel tergeletak. Namun tiba-tiba Alice kemudian menjelaskan kepada Hawk bahwa ia mencurigai Simon sebagai pelaku kasus pembunuhan ini. Seluruh bukti yang ditemukan sejauh ini mengarah kuat kepada preman lokal tersebut. Namun, Hawk membawa kabar terbaru mengenai adik Alice yang sebelumnya sempat bertengkar dengan seorang gadis. Ketika ia memperlihatkan foto gadis tersebut, Alice terkejut karena gadis itu adalah orang yang saat ini sedang bersama Ray bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Hawk kemudian menjelaskan bahwa pada malam sebelumnya, Brooke, adik Alice, sempat terlihat oleh Simon sedang bertengkar hebat dengan gadis tersebut. Ada kemungkinan keduanya memiliki hubungan semacam pacaran. Bahkan, Simon si preman lokal justru membantu gadis itu dengan mengusir Brooke dari lokasi. Fakta ini membuat dugaan bahwa Simon adalah pelaku menjadi kurang meyakinkan. There's nothing wrong with my brother. Sementara itu, Ray terlihat sedang menggendong gadis tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Setelah mereka tiba, Ray meminta gadis itu untuk duduk dan beristirahat sejenak sementara ia mengambilkan air minum. Namun, Let me get you some water.
Thor? Pembunuh berpakaian gili ternyata telah menunggu di sana sejak malam sebelumnya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Akibat luka yang masih dideritanya, Ray kalah dan sempat tak sadarkan diri. Pelaku kemudian menghampiri gadis itu dan menikamnya dengan tombak. Pada saat yang bersamaan, Alice tiba di rumah Ray dan langsung terkejut melihat gadis tersebut dalam keadaan terluka. Situasi ini membuat Ray seketika dianggap sebagai pelaku penyerangan. Tepat saat itu, sosok pembunuh itu muncul di belakang Alice yang belum sempat meninggalkan lokasi. Ketika Alice memerintahkannya untuk mengangkat tangan, ia melihat pelaku mengkretekkan jari, kebiasaan yang sangat dikenalnya. Alice pun mengira bahwa sosok tersebut adalah Brooke, adiknya sendiri. Ironisnya, sebagai penegak hukum yang seharusnya membela kebenaran, Alice justru mengambil keputusan yang keliru. Ia memilih menembak Ray dan diam-diam menyuruh adiknya untuk melarikan diri. Go, Brooks. Go home. Tak ingin ada saksi mata yang bisa membongkar kejadian ini, Alice kemudian berusaha memburu Ray untuk membungkamnya. Namun, saat memasuki sebuah gudang, ia justru menginjak perangkap beruang yang membuat kakinya terluka parah. Tak lama kemudian, Ray mendatangi rumah mantan istrinya. Si mantan berniat membawanya ke rumah sakit, tetapi Ray menolak karena yakin Alice masih memburunya. Ia memilih untuk diobati oleh dokter lokal. Ray kemudian dibawa ke sebuah tempat pembuangan rongsokan yang berada dekat lokasi tongkrongan para berandalan. Di sana, dokter lokal bernama Boone dengan sukarela datang untuk mengobati Ray. Pada waktu yang sama, Hawk melihat Brooke berjalan menuju para berandalan. Karena curiga, Hawk mencoba menghampirinya, namun Brooke yang panik langsung melarikan diri dan masuk ke dalam mobil van tempat Ray sedang diobati. Ia bahkan mengancam akan membunuh Dr. Boone jika ada yang mendekat. Beruntung, Ray yang masih memiliki sisa tenaga berhasil menjatuhkan senjata Brooke. Move the car! Come here! Put your hands behind your back! Brooke pun akhirnya berhasil diamankan dan ditangkap atas kasus pengancaman terhadap warga sipil. Mendengar adiknya ditangkap, Alice segera menemui Hawk untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun kali ini Hawk tidak dapat membantunya, terlebih setelah ia mengetahui bahwa Alice telah menembak Ray. Selain itu, Brooke juga mengaku bersedia menunjukkan sesuatu kepada mereka. Bertempat di sebuah gudang pertanian, Brooke akhirnya mengungkapkan kebenaran. Setelah bertengkar dengan gadis tersebut dan berkelahi dengan Simon, entah bagaimana ia berhasil mengalahkan preman itu dan mengikatnya di gudang. Ia mengaku tindakan tersebut hanyalah pelampiasan atas kekesalannya selama ini. Gotta go, Alice. Rayburn didn't kill those girls. Dengan pengakuan itu, menjadi jelas bahwa Brooke maupun Simon tidak terlibat dalam kasus pembunuhan para gadis. Hal ini justru membuat mereka semakin penasaran mengenai identitas sebenarnya dari pembunuh misterius berpakaian gili tersebut. Beberapa hari berlalu, kondisi Ray kini telah pulih dan ia kembali ke gubuk tuanya. Ia memilih tidak memperpanjang persoalan dengan Alice meskipun sebelumnya Alice sempat menembaknya secara sengaja. Sementara itu, Alice dan Hawk masih terus mencari petunjuk untuk mengungkap pelaku di balik kasus ini. Dalam upaya memperjelas temuan mereka, keduanya menemui Simon Blood, preman lokal yang sebelumnya dicurigai. Mereka menanyakan perihal tombak yang ditemukan di TKP. Namun Simon dengan jujur membantah keterlibatannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberi inisial pada tombaknya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tombak miliknya biasanya dibuat dari kayu kali yang lebih ringan dan mudah ditemukan, sedangkan tombak yang ditemukan justru terbuat dari kayu pinus. Pernyataan ini membuat kecurigaan terhadap Simon mulai melemah. Di sisi lain, Ray yang sedang berjalan santai pada sore hari melihat sebuah mobil hitam yang sangat mirip dengan kendaraan milik pelaku. Ia segera mendekat untuk memeriksa bodi mobil tersebut tetapi tidak menemukan tanda apapun. Sejak saat itu, Ray memutuskan untuk bertindak lebih waspada. Ia mengamati jalanan dengan saksama, berharap mobil hitam yang ia cari kembali melintas. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam benar-benar muncul dan langsung diikutinya.
Ketika kendaraan itu berhenti, Ray mendapati tanda silang pada mobil tersebut, tanda yang sebelumnya ia buat. Namun, dugaan Ray sempat goyah ketika pengemudi mobil ternyata seorang kakek tua yang tampak tidak mungkin menjadi pelaku. Saat ditanya, sang kakek menjelaskan bahwa mobil itu memang sering dipinjam oleh seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Mendengar hal itu, Ray segera menuju rumah tetangga tersebut dan masuk secara paksa. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan begitu banyak poster gadis hilang terpajang di dalam rumah itu, termasuk foto putrinya sendiri. Ketegangan memuncak saat Ray memasuki sebuah ruangan dan mendapati seorang gadis yang hampir saja dieksekusi. Sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pelaku selama ini adalah Dr. Boone, dokter lokal yang sebelumnya sempat mengobati Ray. Pada saat yang bersamaan, Alice berada di rumah sakit untuk meninjau laporan hasil autopsi jasad gadis yang ditemukan di sungai. Namun, karena Dr. Boone yang mengerjakan laporan tersebut sedang tidak berada di tempat, seorang perawat mempersilakan Alice masuk ke ruang kerjanya. Di dalam ruangan itu, Alice menemukan foto Dr. Boone bersama putrinya yang bernama Melissa Boone. Ia menyadari bahwa inisial pada kalung yang dikenakan Melissa persis sama dengan inisial yang sebelumnya ia temukan pada mata tombak. Temuan ini semakin menguatkan bahwa Dr. Boone adalah sosok yang selama ini mereka cari. Pada akhirnya, terungkap fakta bahwa pembunuh misterius yang gemar memburu para gadis muda adalah Dr. Boone, dokter lokal yang selama ini dikenal ramah dan kerap membantu masyarakat sekitar. Sosok yang selama ini dipercaya justru menyimpan rahasia kelam. Bahkan sebelumnya Brooke sempat menyandera dokter itu. Motif Dr. Boone berakar pada tragedi kematian putrinya. Sang anak tewas setelah ditabrak oleh seorang pengemudi mobil yang sedang mabuk. Tragisnya, pengemudi tersebut memasukkan putrinya ke dalam bagasi mobil dan membuangnya ke sungai. Hasil autopsi kemudian mengungkap fakta memilukan. Putri Boone sebenarnya masih hidup setelah tertabrak dan justru meninggal karena tenggelam di sungai, adegan yang sempat diperlihatkan di awal film. Diliputi dendam karena pelaku tabrak lari tersebut tidak pernah tertangkap hingga kini, Dr. Boone melampiaskan kemarahannya dengan cara menculik gadis-gadis muda yang memiliki ayah seorang pemabuk. Salah satu korbannya adalah putri Ray yang menghilang 5 tahun lalu. Setelah diculik, para korban akan dilepaskan ke hutan dan diburu layaknya binatang agar mereka merasakan ketakutan dan penderitaan yang menurut Boone pernah dialami putrinya. Dalam konfrontasi terakhir, Dr. Boone melepaskan Ray dan menyuruhnya berlari secepat mungkin. Ia berniat memainkan kembali permainan berburu yang selama ini ia lakukan kepada para korban. Pada saat yang bersamaan, Alice tiba di rumah Ray untuk memberitahukan identitas pelaku yang sebenarnya. Ia memperingatkan bahwa Dr. Boone kemungkinan besar akan membunuh Ray. Namun, semuanya sudah terlambat ketika Alice melihat rekaman kamera yang menunjukkan Ray sedang diburu di dalam hutan. Meski berada dalam situasi berbahaya, peluang Ray untuk selamat sebenarnya cukup besar. Hutan tersebut adalah wilayah yang sangat ia kuasai. Ray mengetahui titik-titik paling aman dan lokasi jebakan yang pernah ia pasang. Dengan cepat, ia membuka salah satu perangkapnya dan bersembunyi di balik pepohonan. Ketika Dr. Boone mendekat, Ray langsung menyergap dan memukulnya hingga tak berdaya. Pada saat yang sama, Alice akhirnya tiba di lokasi dan meminta Ray untuk melepaskan Boone serta menyerahkannya kepada pihak kepolisian agar diproses secara hukum. Namun, mengingat tindakan Alice sebelumnya yang menurut Ray terlalu egois dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan salah, Ray memilih untuk tidak menuruti permintaannya. Tanpa ragu, ia menjatuhkan Dr. Boone ke dalam lubang jebakan yang dipenuhi kayu runcing yang seketika menewaskan sang dokter. Raven, please. I'll make an exception for you. Setelah menghadiri upacara pemakaman putri tercintanya, Ray akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia bertekad untuk berhenti mengonsumsi alkohol dan memutuskan kembali menjadi pemburu untuk memburu kalian para penonton yang cuma nonton saja tapi tidak like, subscribe.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dendam lahir dari luka, tetapi penebusan sejati datang saat seseorang memilih melindungi, bukan membalas. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.